apa ya, bertahap, satu jatuh, satu meninggal, jatuh lagi, meninggal lagi, sampai 7 orang. 7 orang meninggal. Itu Pak Fahim yang bawa? Iya, termasuk saya bawa. Saya bawa, teman saya bawa. Apa rasanya Pak ketika melihat teman Bapak tuh, Basori? Basori meninggal, terus ya teman-teman yang lainnya adik kelas pada meninggal. Saya di situ mulai agak panik, agak gentar juga saya. Nah, saya berkeyakinan nih, udah. Berarti saya umurnya sampai di sini udah. Ini hidup terakhir saya di sini. Tapi saya udah ya Bismillah wis lah. Kalau Allah menentukan hal ini ya udah, memang saya harus mati di situ. Gak apa-apa. Ketika Amin Jabir itu sudah wasiat, terus saya ada rasa panas yang di dada itu. Berarti alhamdulillah saya masih ada harapan untuk hidup. Nah setelah itu kita buka lagi jaket yang itu, ternyata 2 sinar itu sudah tidak ada. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ini adalah lanjutan guys, part 1 kisah tragedi 109 santri yang membuka jalur di Gunung Lawu tahun 1987. Sebelum masuk ke video ini, tonton dulu video sebelumnya agar kalian mengerti jalan ceritanya. Di Om Mamat Season 4 ini bakal beda banget karena sekarang gue itu jadi inspektur horor tragedi yang akan menemukan dan mencari narasumber-narasumber yang mempunyai kisah horor, kisah tragedi, kisah viral yang tentunya bukan settingan. Sebelum mulai jangan lupa juga mampir ke Instagram gue Drill Aditya sama TikTok nih Drill Aditya karena bakal ada konten-konten yang berbeda dan juga bakal sering live nih guys. Belakangan ini membahas Om Mamat Season 4. Langsung aja kita mulai video kali ini. Berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Ular yang gedenya itu sebatang pohon kelapa. Gede banget. Iya, sebatang pohon kelapa. Jadi ularnya itu Panjangnya segitu juga? Kita nggak tahu panjangnya. Jadi posisi ular itu melingkar 3 sap. 1, 2, 3 sap ya. Terus ekornya menjulang ke sini. Nah, terus kepalanya itu masuk ke rimbunan pohon, jadi nggak kelihatan. Semuanya melihat Pak? Semuanya melihat, semuanya melihat kan. Kita minggir, 24 orang minggir, baunya luar biasa. Kita minggir agak ke sebelah kanan, minggir kan. Tapi kita sambil meneruskan jalan, kita tinggalkan, kita jalan kan, jalan terus. Nah setelah melewati ular itu ada beberapa teman, ya satu-satu ya kan, tiba-tiba jatuh meninggal dunia. Nah, kita lanjut, kita bopong, nah, kita jalan lagi, jatuh lagi meninggal dunia. Nah, begitu terus sampai 7 orang meninggal dunia. Dalam waktu yang tidak lama? Tidak lama, dalam waktu yang tidak lama. Saya ingat betul itu. Setelah siang itu Pak? Iya, itu siang. Yang makan itu? Ya. Sempat makan lagi apa tidak? Enggak. Sama sekali minum sama juga sekali tidak? Enggak makan. Minum nah itu tidak? Kita hanya apa ya, disuguhi pada saat itu sambil jalan kita makan dedaunan muda yang rasanya asam sama makan buah blueberry apa ya itu, makan buah apa ya, berry itu yang merah-merah. Semuanya makan itu. Semuanya makan itu. Jadi insya Allah bukan kerasunan itu. Wong saya juga makan banyak. Apa ya, bertahap, 1 jatuh, 1 meninggal, jatuh lagi, meninggal lagi, sampai 7 orang. 7 orang meninggal. Itu Pak Fahim yang bawa?
Iya, termasuk saya bawa. Saya bawa, teman saya bawa, ya kan. Nah, setelah lumayan capek, akhirnya kita berhenti. Atas instruksi dari Ustadz Humedi, sudah kita istirahat dulu aja. Istirahat di sini nih. Ada tempat semacam kayak ya ada batunya, ada pohon-pohon kecil, dan kita istirahat di situ. Istirahat di situ. Nah, terus di situ semuanya istirahat. Yang mati berarti kan sudah 7 orang kan? Yang meninggal. Ya, yang meninggal 7 orang. Apa rasanya Pak ketika melihat teman Bapak tuh, Basori? Basori meninggal, terus ya teman-teman yang lainnya adik kelas pada meninggal. Saya di situ mulai agak panik, agak gentar juga saya. Nah, saya berkeyakinan nih, udah berarti saya umurnya sampai di sini udah. Nah, ini hidup terakhir saya di sini. Tapi saya udah ya Bismillah wis lah. Kalau Allah menentukan hal ini ya udah, memang saya harus mati di situ. Gak apa-apa. Ketika kita istirahat di situ, ya istirahat, ya kan? Nah, itu tapi kita tidak bisa berpikir jernih. Kita istirahat pun mau ngapain? Cuma istirahat sekedar melepas lelah. Setelah ada yang duduk sandar pohon, ada yang duduk terungkup kayak gini, ya kan? Ada yang jengkrung kayak gini, gitu kan? Nah, karena tidak ada pergerakan apa-apa, saya bersama teman-teman inisiatif. Bagaimana kalau kita izin sama Ustadz Humedi, sama Ustadz Wahab, supaya kita coba mencari jalan. Gitu. Nah, akhirnya saya berenam nih, ya kan? Di situ ada Abdurrahman teman saya, tapi Jabir nggak ikut. Yang 4 berarti adik-adik kelas. Itu. Saya berarti 6 orang izin sama Ustadz. Ustadz, ini bagaimana kalau saya mencoba untuk mencari jalan keluar? Ya silahkan. Nanti kalau tidak ketemu jalan keluar, kamu kembali ke sini. Oke. Nah, saya kan izin sama Ustadz Humedi nih, sama Ustadz Humedi. Lah, ketika saya mau izin sama yang lain, nah itu ternyata dibangunin nggak bangun. Kan pada tidur. Ini rencana saya mau izin, saya mau pamit, saya mau mencoba mencari jalan. Tak bangun nggak bangun, ternyata meninggal. Ustadznya? Bukan, teman-temannya lagi. Kan tadi kan udah 7 orang nih, ya kan? Lah teman di situ kan masih banyak juga, karena 24 orang sih yang kelihatannya mau tidur itu. Ya kan? Saya bangunin nggak bangun. Yang lain saya bangunin nggak bangun. Ternyata yang mati tambah 4. Jadi 11 orang di tempat itu. Itu adik kelas semua Pak? Adik kelas, ya kan? Yang bersama saya satu kelas cuma Basori. Pada saat itu? Karena memang adik kelas lebih banyak sih pada saat itu. Nah, itu ternyata yang meninggal sudah 11 orang. Kan? Tapi saya tetap... Itu tergeletak begitu saja Pak? Iya, ada yang mati sambil duduk, ada yang sambil senderan pohon, ada. Kalau yang 7 kita bawa, itu kita tidurkan. Perasaan takut sih, tak pikir manusiawi lah ya, ya kan. Cuman kita sudah pasrah ya. Ini misalnya kita harus mati di sini, ya Bismillah, kan. Tapi kita tetap izin sama Ustadz untuk mencari jalan. Berarti yang ditinggal udah 11 mayat. Kita berangkatlah kita itu 6 orang. 6 orang berangkat mencari jalan. Nah, sekitar baru ya jalan beberapa setengah kilo lah mungkin beberapa ratus meter. Itu yang 2 yang ikut saya meninggal. Kan saya berenam nih, ya kan? Yang 2 yang ikut saya meninggal. Di situ. Jatuh aja gitu? Iya, tiba-tiba duduk meninggal lah ya. Bukan duduk sih, artinya ya grosor gitulah, meninggal dunia. Kita tinggal 4 orang. Yang 2 meninggal kita tinggalkan. Tinggal kita meneruskan perjalanan. Berangkat 4 orang. Nah, setelah kita berjalan lama sampai akhirnya kita menjelang sore nih, ya kan? Ya sebelum asar lah gitu. Sebelum asar menjelang asar itu kita tiba-tiba nemu bungkus makanan kemarin. Bungkus makanan yang pada hari Selasa. Yang siang. Iya, yang siang. Itu kan kita makan di satu tempat nih, ya kan? Nah, itu kan bungkusnya kan kita dikumpulkan di situ lah, dibiarkan berceceran gitu kan. Nah, itu kita berempat menemukan itu. Itu kondisinya masih hujan deras. Ketika kita nemu itu, bekas makan itu masih hujan deras. Nah,
setelah kita menemukan itu, akhirnya apa ya, kita kok kayak merasa punya nyawa tambahan. Wah ini kayak alhamdulillah, insya Allah kita selamat, iya, ya kan. Lah setelah menemukan itu kita bergeser sedikit, ya itu ternyata kita berada di atas. Kelihatan rumah warga itu sebesar ini, kelihatan dari atas. Kecil ya? Iya, rumah warga ada tapi kelihatan tapi kecil-kecil itu. Nah, kan nah, kita berarti udah alhamdulillah ini. Tapi kita melanjutkan pulang, tidak kembali ke tempat yang tadi yang teman-teman kita meninggal, tidak, kita kembali pulang, meneruskan pulang Berempat tuh? Berempat, ya kan. Berarti yang tadi yang 2 nggak dibawa ya? Nggak dibawa, ya kan. Akhirnya karena sudah sangat lelah, lapar, capek, dingin dan semua campur jadi satu, ya kan, kita menemukan jalan itu, ya kan, jalan. Jaket saya lepas, saya taruh di bokong saya untuk jalan. Jadi saya jalannya itu pakai bokong grosor gini, karena sudah saking nggak kuatnya. Tapi belum sampai bawah nih, tiba-tiba saya nggak sadar. Nggak tahu yang 3, tapi saya yakin yang 3 juga nggak sadar. Jadi kita berempat kayaknya nggak sadar semua. Padahal belum dikit lagi tuh. Iya, belum sampai bawah loh, ya kan? Kita nggak sadar, ya kan? Lah saya berempat nih sadar setelah saya itu ada di rumah salah satu warga. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Saya di situ disediain kopi, nasi jagung, sama pisang. Saya makan di situ di rumah warga. Terus saya ditanya, ya, sampean siapa, dari mana? Saya ceritakan sedikit. Oh kalau itu dekat, nih perkemahan itu dekat. Ini. Akhirnya saya sore itu juga diantar oleh warga situ, ya, ke tempat perkemahan. Ternyata di tempat perkemahan itu sudah kemahnya itu sudah ya diberesi lah, karena sudah ramai orang, ya kan. Santi-santi yang lain juga sudah pada menunggu. Nah, akhirnya kemah diberesin, tapi saya langsung dilarikan ke pondok. Habis itu saya sudah tidak tahu apa-apa, masalah sudah di situ. Karena saya besok paginya kan langsung viral nih, ya kan, lewat radio, saya itu dijemput sama orang tua saya, ya kan. Dan orang tua saya sempat menengok ke tempat orang yang menolong saya. Setelah ditanya, ternyata orang yang menolong saya itu katanya dia melihat kita berempat sudah tergeletak dan dia lagi ngarit mencari rumput. Akhirnya jam berapa itu ketemunya Pak? Kenapa? Sama warga itu jam berapa ditemunya? Ya sekitar habis asar. Oh nggak lama ya? Enggak. Wong nggak lama dari ingatan Bapak itu. Iya. Sore. Iya. Ya saya itu sekitar jam berapa ya? Ya sekitar jam 5-an lah. Itu. Setelah saya ditolong warga, ya kan, terus saya diberi makan dan sebagainya, saya dikembalikan ke tempat perkemahan. Dari perkemahan saya dibawa ke pondok. Di sana ditolong, paginya viral, orang tua saya datang ke pondok. Beberapa hari kemudian orang tua saya mendatangi orang yang menolong. Itu mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Nah, efek dari kejadian yang saya alami ini itu saya sempat muntah darah ya sekitar 2 bulanan. Setelah kejadian itu Pak? Iya, muntah darah. Setiap hari itu muntah darah 2 bulanan. Dan saya nggak bisa tidur 4 bulan. Siang malam. Bapak nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur siang malam 4 bulan. Kenapa Pak? Nah itu, jadi ada perasaan takut yang luar biasa. Nah, jadi saking takutnya itu kayak gini. Nanti kalau misalnya saya ternyata tidur, nanti jangan-jangan saya dipindahkan ke sana sendirian kayak gitu. Ke Gunung Lawu lagi? Iya, makanya saya nggak bisa tidur. Dan saya siang malam nggak berani sendirian, harus ada temennya. Sampai ke kamar mandi nggak berani sendirian. Kenapa kalau boleh tahu Pak? Karena takut.
Takut pindah tiba-tiba di Gunung Lawu lagi. Iya. Karena takut dipindahkan ke sana. Dengan tanpa sepengetahuan saya loh. Sempat menghubungi yang lain tidak setelah sampai di rumah Pak Fahim? Nggak ada, karena kan setelah kejadian itu kan pondok libur. Itu kan memang acara tersebut itu kan menjelang libur sekolah kan. Nah biasa liburnya itu 2 minggu lah. Nah, tapi dengan adanya kejadian itu liburnya diperpanjang pada saat itu. Jadi kita nggak ada komunikasi masalah itu. Setelah kita masuk seperti biasa, Baru. ya masuk biasa, nggak ada cerita soal itu, udah kita lupakan bersama-sama. Yang Jabir sama Abdurrahman Yang ketemu lagi? ya, yang Jabir kan meninggal. Akhirnya meninggal? Meninggal yang Jabir. Yang Jabir meninggal. Di atas? Di atas. Setelah kita tinggalkan, meninggal. Jadi di rombongan itu yang selamat berapa orang, Pak? 6. Termasuk Bapak? Ya, 6 orang. Dan pada saat selama 4 bulan itu berarti mengalami trauma yang sangat berat? Iya. Ya. Nggak bisa tidur selama 4 bulan, disertai dengan muntah darah yang terus-menerus. Apa yang bayang-bayang yang Bapak rasain itu selama 4 bulan itu tuh? Hanya satu, perasaan takut yang tidak jelas. Karena takut tiba-tiba dipindah ke sana. Itu yang menjadi momok nomor 1 itu. Itu benar-benar 4 bulan nggak tidur sama Nggak sekali? tidur. Waduh. Nggak tidur. Makanya dulu itu badan saya habis kurus banget. Ya, jadi baik itu dalam mimpi ataupun dalam kayak dikejar-kejar bayangan itu udah nggak ada. Setelah 4 bulan itu, apa yang nyebabin Bapak akhirnya bisa tidur gitu? Itu terjadi dengan sendirinya. Karena yang namanya lagi kita kan anak pesantren ya, ya kan kita perbanyak berdoa dan sebagainya. Ya, tiba-tiba bisa aja. Cuman itu kan karena awal-awal trauma yang sangat dahsyat pada saat itu, makanya kita nggak bisa tidur. Nah, setelah versi dari Pak Fahim ini di Om Mamat season 4, bakal ada versi yang lainnya dari Ustadz Jafar. Tunggu dulu di segmen selanjutnya. Sebelum dilanjutkan, tim RJ5 juga telah mendapatkan salah satu saksi hidup dari keluarga korban tragedi Lawu 1987. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya salah satu keluarga korban dari tragedi Gunung Lawu tahun 1987. Kejadian tersebut terjadi terhadap santri-santri pondok pesantren di salah satu kota di Solo. Kebetulan salah satu korban tersebut bernama Sukarjo. Beliau adalah paman saya. Saya mengenang beliau di saat kecil. Beliau adalah sosok yang sangat menjadi panutan. Kenapa beliau menjadi sangat panutan? Karena beliaulah yang mengajari saya ilmu tentang agama, tata cara rukun sholat, tata cara orang beribadah. Itu sangat berarti buat saya. Di saat tragedi tersebut, saya bertanya dalam hati saya gitu, di mana Om Karjo bisa hilang di Gunung Lawu? Apa yang terjadi sesungguhnya? Saya bertanya kepada ibu dan bapak saya. Apa jawab ibu bapak saya? Ommu sudah tidak ada kabarnya di Gunung Lawu. Bapak saya juga cuma memberi kabar sudah dikubur. Berita itu simpang siur, sehingga saya mencari sendiri. Kebetulan tahun segitu media sangat sedikit sekali yang memberitai. Hanya ada salah satu televisi TPRI yang memberitakan tersebut. Kita tahulah tahun 80-an itu cuman ada salah satu televisi Programa 1 dan Programa 2.
itu diulas selama seminggu. Saya lihat dari salah satu acara tersebut, Dunia Dalam Berita, itu diulas berturut-turut. Saya membaca korbannya adalah Om Soekarjo. Akhirnya keluarga memberitahu Ommu sudah tiada, dikuburkan di pondok pesantren salah satu kota di Solo. Hingga kejadian tersebut, saya rasa penasarannya semakin tinggi. Tahun berganti tahun, hari berganti hari, hingga saya menikah mendapati seorang wanita dari Jawa Timur. Adalah rasa keinginan saya yang terpendam dari kecil, ingin menziarahi makam almarhum om saya. Tibalah momen tersebut di saat saya menyekolahkan anak saya di salah satu kota Yogyakarta. Dari momen tersebutlah saya akhirnya memberanikan diri mencari keberadaan om saya. Berangkatlah saya sesudah acara wisuda anak saya ke kota salah satu pondok yang ada di Solo. Singkat cerita, saya sudah sampai di pondok tersebut. Saya bertanya dengan warga sekitar. Ternyata salah satu warga sekitar tersebut tidak banyak yang mengetahui. Saya diarahkan ke salah satu yayasan, kamar pengurus salah satu pondok pesantren tersebut. Saya bertanya gitu, apa ada kejadian tahun 1987? Yang menerima saya itu orang yayasannya masih muda. Dia tidak mengetahui sama sekali cerita tersebut. Bingunglah saya, kok bisa nggak ada informasi atau gimana sehingga yayasannya itu tidak mengetahui. Perbincangan saya akhirnya semakin dalam, semakin keras kan saya bicara di ruangan. Tiba-tiba dalam perbincangan saya di salah satu tempat kantor tersebut, keluarlah Ustadz atas nama Slamet To. Nah, Ustadz tersebut menyaut, ya saya hafal kejadian tersebut. Ustadz itu mungkin sudah berusia kepala 5 ya, jadi dia paham akhirnya. Kalau masnya mau tahu, saya ada saksi hidupnya. Kebetulan beliau mengajar di salah satu pondok tersebut. Akhirnya saya diarahkan ke nomor Ustadz tersebut. Beliau adalah bernama Ustadz Jafar. Ustadz Slamet Jafar. Ustadz Slamet itu menjelaskan, Pak Slamet Jafar itu salah satu saksi hidup tragedi tersebut. Dan beliaulah yang tahu kisah dan sejarahnya gitu. Dan Ustadz Slamet To akhirnya diarahkan saya ke sana, diantar. Akhirnya saya tanyakan gitu kan tentang tragedi tersebut, kisahnya seperti apa. Beliau menceritakan keadaannya, apa yang pernah dia alami. Dia juga bertanya, kamu ini memperkenalkan diri siapa ke saya, apa siapanya kamu lah gitu. Saya memperkenalkan diri, saya ini keponakannya Om Soekarjo. Nah, kebetulan beliau memperbolehkan lah saya untuk bertanya apapun. Ya saya akhirnya bertanya tentang kejadian tersebut. Ustadz Slamet Jafar itu menjelaskan kejadian tersebut dan dia menerangkan sesungguhnya saya adalah teman dekat dari almarhum om kamu Soekarjo. Lalu dia menceritakan, Ustadz Slamet Jafar menceritakan kejadian itu di luar perkiraan panitia gitu. Karena singkat ceritanya om kamu itu sudah diperintahkan dari pihak pondok turun jam 12 siang. Tetapi tidak ada kabar jam 12 siang itu. Saya ini beda grup dengan om kamu, beda regu dengan om kamu. Akhirnya di hari besoknya dapat kabar kalau regu om kamu itu hilang. Sayalah yang menemukan jenazah om kamu. Ustadz Slamet Jafar itu bercerita pada saya itu mendaki sendiri ya. Karena tim SAR itu kelelahan, saya ada kekuatan apa,
hingga saya sampai ke tempat penemuan jenazah tersebut. Dan saya pertama kali melihat itu hafal dengan kondisi pakaian yang dipakai oleh jenazah tersebut. Saya lihat dari kejauhan itu ada kaki di atas, pala ke bawah. Tapi saya hafal karena saya teman dekatnya. Gitu. Saya cek dari dekat, saya periksa dari dekat, saya masukkan tangan saya ke lingkaran lehernya, saya angkat. Saya sempat istighfar, ternyata itu adalah teman dekat saya, almarhum Sukarjo. Keadaannya sangat di luar pikiran dia yang tidak pernah melihat jenazah dengan keluar darah dari mata dan dari hidung. Keadaan cerita ke keluarga saya, bahwasannya berita yang dulu saya dengar itu simpang siur. Saya dengar dari berita salah satu media cetak, om saya hilang, kena longsor, hilang di dekat goa segala macam. Tapi tidak sesuai fakta apa yang diceritakan dari Ustadz Slamet Jafar. Dan sudah tragedi itu, saya nggak terlalu banyak bertanya lagi. Karena dia langsung mengarahkan, sudah kamu ke makam om kamu, doakan. Hingga akhirnya Ustadz Slamet Jafar menunjuki makam dari almarhum Om Karjo. Pamitlah saya dengan beliau, dan saya menziarahi makamnya, dan saya mendoakannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, sebelum gue lanjutin, gue mau ngingetin lagi sama kalian, nanti setelah ini bakal ada cerita dari versi yang berbeda dari Ustadz Jafar, di mana dia tuh rombongannya berbeda dengan Pak Fahim. Ustadz Jafar itu ada di rombongan kedua dan dia ikut melakukan pencarian pada saat itu bersama tim SAR dan juga tentara. Nah sekarang kita tanya-tanya dulu nih Pak Fahim. Pak Fahim tadi katanya pas lagi ke WC ada yang ngetok-ngetok ya malam-malam. Iya, tadi saya kira dari kru ada yang ngetok 2 kali. Pas di WC? Iya tadi pas saya kencing. Ngetoknya gimana Pak? Tok-tok kayak gitu. Tak pikir ada orang mau kencing gantian kayak gitu. Pas saya dibuka buka nggak ada. Waduh. Nah, ngomong-ngomong soal kejadian horor atau yang rada aneh gitu ya Pak. Setelah tersesat itu mengalami atau tidak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Baru tadi. Baru tadi Iya. Ya? Kan setelah itu Pak Fahim masuk lagi ke pondok pesantren kan? Iya. Itu sempat nanya-nanya nggak sih atau nyari tahu gitu? Atau memang hanya mengobati aja gitu di rumah, nggak pengen nyari tahu gitu setelah kejadian tersesat itu? Ya kita berjalan seperti biasa, mengalir aja. Kita nggak pernah bercerita antara teman mengenai kejadian di Gunung Lawu itu nggak ada. Jadi benar-benar sama sekali nggak ada ya? Benar-benar nggak ada. Kita bercerita tentang yang lain. Kita berteman seperti biasa. Dan ada nggak sih kayak wasiat dari teman-teman yang pada saat itu ikut mendaki atau pesan terakhir gitu? Yang Nggak Pak ada. Fahim ingat? Nggak ada juga? Nggak ada juga. Karena memang langsung seperti itu ya? Iya. Langsung jatuh, dibangunin nggak bisa meninggal, bangun. Iya. Itu vonisnya apa Pak kalau boleh tahu pada saat itu? Apakah keracunan, kelelahan, atau dehidrasi, atau ada faktor lain? Kalau menurut saya secara pribadi itu berbagai macam hal. Ya mungkin kelaparan, kedinginan. Karena kan pada dari awal hari Selasa jam 5 sore itu sampai kita turun Rabu sore itu kondisi masih hujan besar. Nah, mungkin kedinginan. Terus-terusan ya? Iya. Mungkin kedinginan, kelaparan, kecapean, itu yang mungkin terjadi. Jikalau Pak, kita bicara jikalau nih, bisa kembali ke masa itu, apa yang pengen Bapak lakuin? Tentunya karena kita manusia yang beragama gitu ya, saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu menjadikan satu iktibar buat kehidupan kita, buat kehidupan kami terutama saya untuk masa depan agar lebih baik. Oke. Jadi seperti itu ya? Iya. Yang ingin dilakukan? Iya. Kalau bisa kembali ke masa itu, Iya. udahlah. Banyak mendekati diri aja kepada Iya, Allah ya. iya. Nah mungkin nih terakhir nih Pak, sampai sekarang mengalami kayak nggak pengen daki gunung lagi ya? Sama sekali nggak pengen. Oh gitu? Iya, sama sekali nggak pengen. Setelah kejadian itu nggak pernah? Nggak pernah ada keinginan sedikit pun.
Dan mohon maaf, apakah ada trauma-trauma gitu yang melekat ke Bapak gitu? Pasti. Ini yang menjadi pikiran saya sampai detik ini kayak gitu. Masih mengalami seperti itu ya? Iya. Ya mudah-mudahan bisa hilang ya Pak ketakutan. Iya. Dan dengan Bapak menceritakan ini, jadi banyak nih orang yang mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada saat itu ya. Harapan kita sih seperti itu. Iya. Baik, gue rasa cukup demikian ya episode pada kali ini. Nah, gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Jadi Pak Fahim pergi bersama hampir lebih dari 100 santri pada saat itu, ingin pergi untuk liburan ya di acara akhir tahun. Dimana kalau menurut gue memang nggak ada yang pernah tahu ya, 1 detik pun takdir kita yang ada di depan gitu. Nah, pada saat itu ketika ingin pergi ke puncak nih, di rombongan ketiga Pak Fahim bersama teman-temannya, yang anehnya ketika pergi berangkat nanjak itu Kita melihat tidak ada jurang sama sekali. Nah, pas tahu-tahu di pagi harinya semuanya bingung karena mereka tuh berada di antara jurang. kanan jurang. Hingga ada sebuah kejadian belakang tiba-tiba salah satu teman dekat Pak Fahim ini jatuh ya dan dinyatakan meninggal dunia, disusul oleh beberapa orang lainnya. Hingga akhirnya Pak Fahim berhasil menemukan bungkus makanan yang dia makan kemarin siang, lalu ditemukan dan diselamatkan oleh warga. Dimana kalau menurut gue memang sebuah persiapan itu sangat penting sekali ya Pak. Iya. Tidak hanya ke gunung ya, Iya. kemanapun gitu Iya, ya. betul. Ketika ingin berpergian ya. Nah mungkin itulah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil, dan tentunya juga kondisi gunung sangat berbeda. Iya. Tahun 87 dengan tahun Sekarang. sekarang. Saat itu nggak ada apa-apa ya Pak? Nggak ada. Maksudnya nggak ada pendaki lain ya? Nggak ada pendaki lain. Benar-benar dari rombongan Iya. Pak Fahim aja ya. Iya. Dan rombongan dari Pak Fahim yang meninggal itu berarti sekitar 11 orang ya Pak? 18 orang. Yang dari Pak Fahim aja, rombongan 2? 18 orang. 18 orang? 18 orang. Berarti yang di berita itu 15 ini ya? Iya. Kurang akurat ya? Kurang akurat. 18 orang. Dari rombongan lain belum tuh? Nggak ada, dari rombongan lain nggak ada. Jadi kita itu ada 5 regu, regu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya kan? Nah kami berada di regu 3 berjumlah 24 orang. Ya. Sisa yang pulang itu 6 orang, berarti meninggal 18 orang. Jenazah semua hampir mayoritas 99% dimakamkan di sekitar pesantren tersebut. Kemudian pada saat pemakaman jenazah kami sempat melihat bersama teman-teman yang lain. Ya kita doakanlah semoga amal ibadah dari para santri yang meninggal dapat diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Berarti gue sebagai inspektur horor tragedi dapat menyimpulkan kalau cerita ini sangat layak tayang. Oke, baik, terima kasih Pak Fahim telah berbagi cerita ya kepada RJ5 dan juga teman-teman khususnya RJ Satset. Jadi setelah part ini yang seperti gue bilang bakal ada part selanjutnya. Di part terakhir. Mungkin sebelum berangkat tadi kan Pak Jafar sempat bilang firasat ya? Iya, Itu firasat apa ya Pak? firasat bahwa kayaknya saya itu tidak akan hidup lama lagi. Waktu dengan Ustadz Abdul Wahab, Ustadz, saya kok punya firasat kok rasanya kehidupan saya itu akan berakhir. Itu. Loh kok kenapa bisa begitu? Saya sendiri tidak tahu. Saya tangan kirinya masuk ke leher, saya angkat begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saya nemukan satu, namanya Saudara Soekarjo. Soekarjo itu matanya sudah berdarah, hidungnya juga sudah berdarah karena mungkin dari dingin kena panas gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu saya berteriak minta tolong sama tim SAR. Nggak tahu dari mana kekuatannya, saya itu bisa melompat tinggi sekali itu. Oh, segimana Pak? Kalau tingginya sekitar 2 sampai 1,5 1 sampai 2 meter. Tapi itu anunya agak ke bawah.
posisi Berdiri pohonnya. pohonnya berdiri tapi menghalangi mayat dua itu. Loh, Bapak loncatin pohon satu. Iya bisa itu. Katanya kain kafannya itu masih utuh dan bersih ya? Apa betul, Pak? Iya betul, kebetulan yang memakamkan warga di situ termasuk saya yang turun ke liang lahat begitu. Dan ketika itu saya melihat bahwa kain kafan itu masih utuh gitu. Dan bahkan ada sebagian jasad yang masih ada kulitnya gitu. Oh iya, Pak. Iya.